Siregar. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 pada program studi PPKN kelas B di LPTK UMN Al-Wasliyah, Medan. Di sini saya akan menunjukkan kartu atau formulir pendaftaran saya sebagai peserta UKIN. Kepada Bapak Ibu pengawas dan kepada seluruh yang menyaksikan video saya, selamat menyaksikan video saya dan saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Nah, kalau keadaan sehat, berarti kita bisa melaksanakan pembelajaran hari ini dengan baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita mau periksa kerapian. Lihat dulu kerapianmu, dasi, pakaian, rambut, udah rapi semua? Sudah, Bu. Oke, kebersihan. Coba lihat dulu, ada nggak sampah-sampah di bawah meja? Kita maklumi ya, kelas kita ini lagi keadaan agak sedikit, becek ya, gara-gara hujan. Oke, udah bersih semua, nggak ada sampah kan? Ada, Bu. Oke, sebelumnya itu kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang buat doa, nak? Saya Silakan Salmi, silakan buat doanya. mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas berkat dan rahmat kepada kami semua sehingga kami dapat berkumpul kembali di sekolah ini untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Berikan kami kesehatan, berikan kami keberkahan. Amin. Oke, terima kasih Salmi. Kita mau nyanyi lagu nasional dulu. Siapa yang mau memimpin? Oke, ayo uniform ke depan. Padamu Kami berjanji padamu negeri, kami berbakti padamu negeri, kami mengabdi bagimu negeri, jiwa raga kami. Oke, terima kasih. Absen dulu. Hari ini ada yang hadir, mana sekretaris? Oke. Hadir, ada yang hadir, nak? Ada semua. Berapa jumlah kita? Oke, mantap. Oke, kita lanjutkan. Kita mau buat ice breaking dulu sebelum memulai pembelajaran. Oke, berdiri dulu semua, nak. Apa ice breaking kita? Semangat, oke. Semangat. Semangat, semangat. Oke, oke. Mana semangatmu? Istirahatku, Semangat, masih pagi. Mana semangatmu? istirahatku. Kedua, semangat, semangat. Oke, oke. Bergerak badannya ya. Jangan kaku-kaku, bergerak. Oke, 1, 2, 3, ya. Semangat, semangat, oke, oke. Semangat, semangat, oke. Semangat, semangat, oke, oke. Semangat, semangat, oke. Oke, ini mau kita mengulang lagi pembelajaran kita minggu lalu. Nah, siapa yang masih ingat apa materi kita minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Oke, ayo Albert. Apa itu, nak? Materi pembelajaran minggu lalu Buat suaranya Albert. yaitu kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ya, tentang kasus pelanggaran. Pelanggaran apa ini? Dan pengingkaran kewajiban. Kalau kita mengingat tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, kita sudah pelajari minggu lalu. Nah, siapa yang
main hakim sendiri. Oke, main hakim sendiri. Kasih tepuk tangan sama Ini siapa? Ayo Ardo. Contoh lain dari pelanggaran hak yaitu melarang seseorang untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Iya, tepuk tangan buat Ardo. Melarang seseorang untuk beribadah pada agamanya sendiri. Itu contoh dari pelanggaran hak. Jadi kalau contoh dari pengingkaran kewajiban, siapa yang bisa? Oke, si mana? Siapa tadi duluan? Siapa dulu? Si Diva. Ayo Diva. Contoh dari pengingkaran kewajiban salah satunya tidak membayar pajak. Tidak membayar pajak. Benar, tepuk tangan. Jadi kalian masih mengingat pelajaran kita minggu lalu. Jadi sekarang kita akan masuk ke materi yang sama tetap tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, tetapi submaterinya yang berbeda. Sekarang kita akan masuk nanti ke pembelajaran kita berikutnya. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran berikutnya, kita harus tahu dulu apa tujuan kita melaksanakan pembelajaran hari ini. Ya, jangan anggap cuma tahu kita belajar aja, tapi nggak punya tujuan. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu, silakan lihat, peserta didik diharapkan mampu menghargai perbedaan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka penghormatan hak asasi manusia dengan baik. Yang kedua, itu tentang peserta didik diharapkan mampu bersikap responsif dan proaktif terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik. Dan yang ketiga, ini dia, peserta didik diharapkan mampu menganalisis upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan tepat. Jadi kamu di sini diharapkan setelah pembelajaran ini kamu diharapkan bisa menganalisis apa-apa saja upaya yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ibu dulu yang bertanya. Ya, kita masih tentang tujuan. Siapa yang bisa menjelaskan apa salah satu contoh yang sudah dilakukan pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Ayo, siapa yang bisa? Satu aja contohnya. Siapa yang bisa? Ya, kamu lah, silakan. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara adalah penegakan supremasi hukum dan demokrasi secara adil dan konsekuen. Iya, tepuk tangan buat dan upayanya penegakan supremasi hukum. Oke, jadi materi kita hari ini tentang upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Hari ini yang akan kita lakukan, ya selain Ibu akan menjelaskan sedikit tentang upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, nanti kamu akan melihat video, menyaksikan video. Setelah itu kita akan melakukan presentasi. Sekarang silakan buka dulu buku paketnya. Halaman berapa itu tentang upaya penanganan? Ayo, halaman berapa nak? 35. Halaman 35. Ya, kita mau membaca terlebih dahulu. Ayo Soza, baca dulu nak. Buat suaranya ya. 1. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Peran pemerintah dalam mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat dilakukan dengan cara melakukan pencegahan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Adapun upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara adalah sebagai berikut. Sampai di sini, ya sampai sudah dijelaskan di awal tadi, terus dibaca temanmu. Ada nggak yang mau bertanya tentang upaya penanganan ini dulu? Ada nggak yang mau bertanya? Oke, silakan Salmi. Dari yang telah dibaca oleh teman-teman dan materi kita yang telah Ibu jelaskan, di sini kan
ada pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ini. Tapi kenapa masih banyak masyarakat yang masih melakukan pelanggaran tersebut sedangkan sudah ada upayanya? Oke, terima kasih buat pertanyaannya Salmi, pertanyaannya bagus. Jadi tadi ditanyakan Salmi, kenapa sudah ada upaya yang dilakukan pemerintah tetapi pelanggaran tetap terjadi, kasus-kasus tetap terjadi. Ya, itu karena kurangnya kesadaran dari diri sendiri. Kemarin kita sudah membahas faktor-faktor penyebab terjadinya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran. Salah satunya adalah sikap egois. Kurang toleransi. Karena apa? Itu kenapa timbul? Karena kurangnya kesadaran pada diri sendiri. Jadi bukan hanya berpatok pada pemerintah saja. Bisa Salmi? Sudah paham nak? Oke. Di sini akan Ibu tampilkan ya sebuah video pembelajaran. Silakan kamu amati, ya kamu lihat, kamu dengarkan. Kalau ada yang kamu rasa penting, silakan dicatat. Karena nanti kita akan melaksanakan atau mengerjakan LKPD. Paham ya nak? Paham. Oke. Penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Cara menangani pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara adalah dengan mencegahnya. Hal itu juga yang tercermin dalam berbagai upaya pemerintah untuk menangani kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang akan kita bahas saat ini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pernahkah kamu mendengar mencegah lebih baik daripada mengobati? Pasti pernyataan itu tentunya sudah sering Anda dengar. Pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan hak dan kewajiban warga negara. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apabila faktor penyebabnya timbul, Jadi itulah dia ya, penjelasan singkat tentang upaya penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi upaya-upaya yang sudah dibuat pemerintah itu apa saja tadi yang ada di video? Yang pertama, supremasi hukum. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga negara. Lembaga-lembaga negara ini banyak. Salah satunya apa? Nak siapa yang tahu? Ya. Satunya itu atau komisi pemberantasan korupsi. Lembaga KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Kasih dulu tepuk tangannya. Yang berikutnya, jadi kita sebagai warga negara dipermudah dalam mengurus segala sesuatu. Itu diharapkan pemerintah supaya nggak ada kekacauan. Dulu kalau kita buat KTP, nah itu prosesnya lama. Mungkin kalian belum ada yang punya KTP, sudah ada? Belum ya. Kalau buat KTP dulu itu prosesnya lama, harus dari kepala RT RW dulu suratnya, baru ke kepala dusun dulu, baru ke lurah dulu, baru ke camat dulu, baru ke banyak prosesnya. Sekarang kita ke Dukcapil aja udah siap. Ya, dipermudah semua. Biar apa? Biar nggak ada di situ penyelewengan. Sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Itu akan bagikan sama kamu LKPD. Silakan kerjakan dengan baik, dengan seksama. Jangan lupa ditulis namanya. Ya, kamu di situ disuruh menganalisis. Ya, menganalisis. Oke, ya sudah dapat kertasnya. Silakan kerjakan. Nah.
dengan subjudul Angka Pengangguran yang Masih Tinggi di Indonesia. Penyebab terjadinya pengangguran ada disebabkan oleh beberapa aspek, itu pengaruh musim dan juga tidak mau mengambil resiko, pemalas, dan budaya pilih-pilih pekerjaan. Sekian dan terima kasih. Untuk materi yang lebih jelasnya dari hasil proyek kami, kelompok kami telah mengirimkan file materinya ke grup WA kita masing-masing. Demikianlah hasil diskusi kami yang bisa kami tampilkan. Jika masih ada yang kurang dimengerti, kami beri kesempatan untuk dipersilakan. Kita mulai dari kelompok dua. Pertanyaan kami yaitu bagaimana perkembangan kondisi tingkat pengangguran Indonesia saat ini? Jelaskan. Baik, langsung saja. Pada Agustus 2015, tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan didominasi oleh sekolah menengah kejuruan atau SMK 12,65%, disusul sekolah menengah atas sebesar 10,32%, diploma 7,54%, sarjana 6,40%, dan sekolah menengah pertama 6,22%, dan sekolah dasar ke bawah 2,74%. Baik, apakah bisa mengerti? Baik, karena kelompok 2 telah menerima jawaban kami, kita lanjut dengan kelompok 3. Dipersilakan. Baik, pertanyaan kami dari kelompok 3. Apakah pekerjaan yang layak bagi setiap orang yang tidak berpendidikan tinggi yang hanya tamat di bangku SD, SMP, dan SMA untuk menghindari terjadinya pengangguran khususnya di daerah kita saat ini? Baik, langsung saja kami menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaan itu, apakah ada pekerjaan yang layak untuk tamat SD, SMP, dan SMA? Menurut kami sendiri, dalam ruang lingkup di sekitar kita, ya pasti ada. Seperti pekerja di tenaga mesin, pekerja di tenaga air, maupun pekerja di tenaga listrik seperti PLN. Apakah bisa terima? Baik, demikian saja presentasi kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami undur diri. Selamat pagi. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk penilaian ibu ambil semasa kamu melaksanakan presentasi. Makanya baik yang maju, yang tampil, ataupun yang bertanya itu ada nilainya. Paham semua? Ya. Penilaian diambil saat presentasi ini. Oke, silakan kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan atau menampilkan hasil diskusi kami mengenai subjudul yaitu rendahnya kesadaran warga negara dalam membayar pajak. Langsung saja dijelaskan oleh teman kami selanjutnya. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Teman-teman semua mungkin sudah tidak asing lagi apa yang dimaksud itu dengan pajak. Karena mungkin orang tua kita di rumah mungkin pernah membayar pajak, karena kita masih belum bisa diwajibkan untuk membayar pajak. Oke. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pemungutan pajak tentu bukan suatu hal yang mudah bagi negara kita, karena mendapatkan pro dan kontranya masing-masing. Kecenderungan ini terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dan adanya hambatan yang dihadapi oleh masyarakat, di mana kurangnya pemahaman terhadap masyarakat terhadap dua peraturan perpajakan, yaitu sistem kearifan lokal dan pelayanan pajak kepada masyarakat yang kurang maksimal. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya telah kami berikan file materinya di grup WA kita. Teman-teman bisa mempelajarinya. Sekian dan terima kasih. Baik teman-teman, sekian dari penjelasan kami. Dan sekarang, jika ada kritik, saran, ataupun pertanyaan dari hasil diskusi kami yang tidak mengerti, bisa dipertanyakan ke teman-teman sekalian. Oke, siapa yang mau mengajukan pertanyaan? Oke, silakan dipilih, Kak. Yang menjadi pertanyaan saya yaitu coba berikan alasan mengapa dalam pajak itu bersifat memaksa dan wajib harus dibayarkan. Saja kami jawab. Masalahnya, Kenapa pajak tersebut bersifat memaksa dan wajib dibayar? Karena sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945
Baik, akan kami jawab. Hendaknya kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak disebabkan karena dari pemerintah sendiri masyarakat kurang merasakan apa dampak dari pembayaran pajak tersebut atau kurangnya fasilitas-fasilitas yang sebenarnya harus yang didapatkan dari pajak tersebut, tetapi masyarakat tidak menerimanya. Bagaimana, apakah menerima? Silakan ditutup. Baik teman-teman semua, terima kasih atas kesempatan yang diberi. Dan sekarang kami mohon mengundurkan diri. Jika ada kesalahan atau kesalahan kata dari judul kami rendahnya kesadaran warga negara dalam membayar pajak, kami mohon maaf. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 membahas tentang angka putus sekolah yang tinggi. Pembahasan kami pertama disampaikan oleh Ibu Kristiani. Pengertian anak putus sekolah. Anak putus sekolah adalah keadaan di mana anak mengalami keterlantaran sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Faktor yang menyebabkan anak putus sekolah yaitu yang pertama kondisi ekonomi keluarga, yang kedua pengaruh teman yang sudah tidak sekolah, yang ketiga sering bolos, dan keempat kurangnya minat untuk meraih pendidikan atau mengenyangkan pendidikan dari anak didik itu sendiri. Solusi untuk mengatasi anak putus sekolah yang pertama yaitu membangkitkan kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak. Yang kedua memberikan dorongan dan bantuan kepada anak dalam belajar. Dan yang ketiga mengadakan pengawasan terhadap di rumah serta memberikan motivasi kepada anak sehingga anak rajin dalam belajar dan tidak membuat si anak bosan dalam mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan di sekolah. Sekian dari pembahasan kami. Baik, jika ada pertanyaan dari teman-teman, kami memberikan waktu dan kesempatan. Mau bertanya, pada saat ini pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi permasalahan dalam kasus anak putus sekolah. Di antaranya dengan memberikan bantuan seperti BSN, beasiswa sekolah gratis. Apakah upaya pemerintah tersebut sudah berhasil? Jelaskan. Baik, langsung saja kami jawab. Menurut kelompok kami, upaya pemerintah tersebut sudah berhasil melakukan kebijakan tersebut dengan memberikan bantuan kepada anak-anak sekolah ataupun yang kurang mampu. Apakah diterima? Oke, pertanyaan terakhir. Mengapa faktor ekonomi dianggap sebagai penyebab utama meningkatnya angka putus? Baik, langsung saya jawab. Mengapa faktor ekonomi menjadi penyebab utama meningkatnya anak putus sekolah? Karena biaya sekolah yang relatif mahal, terutama pendidikan lebih tinggi. Apabila faktor ekonomi tidak mencukupi, maka resiko putus sekolah nantinya akan semakin besar. Bapak terima? Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan dari penyampaian dari tutur kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami dengan berjudul Peraturan Peraturan Lalu Lintas. Baiklah, dari kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang apa saja contoh-contoh pelanggaran rambu-rambu lalu lintas yang sering terjadi. Untuk lebih mendalamnya, nanti teman-teman bisa melihat di file yang telah saya kirimkan di grup kita. Jadi ada beberapa faktor, ada beberapa jenis pelanggaran yang sering terjadi, yaitu menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, dan melawan arus. Semuanya itu terjadi dengan beberapa faktor. Pertama yaitu faktor kurangnya kesadaran diri, adanya sikap egois dan tidak mementingkan keselamatan orang lain. Jadi dapat kita simpulkan bahwa banyak masyarakat yang melanggar rambu-rambu lalu lintas ini karena masyarakat tersebut tidak paham dan tidak mengerti apa saja rambu-rambu yang telah dipampangkan di jalan dan tidak mengerti apa saja peraturan yang telah ditetapkan. Jadi oleh sebab itu, dengan kita telah mempelajari ini, kiranya teman-teman semua juga dapat memahami dan dapat mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, demikian hasil diskusi kami. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, kami persilakan. Oke, pertanyaannya lah. Ya, dari kelompok 1. Kelompok 1 dulu.
insiden pelanggaran lalu lintas. Langsung saya jawab. Bagaimana upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas? Yaitu satu, bagi polisi untuk mengadakan sosialisasi di masyarakat atau di sekolah-sekolah mengenai lalu lintas. Yang kedua, bagi masyarakat untuk mencari tahu informasi mengenai peraturan lalu lintas. Dan yang ketiga, selalu berhati-hati saat berkendara. Apakah dia terima? Lain? Dan dari kelompok 3. Baik, kami dari kelompok 3 mengajukan pertanyaan para kelompok 4. Mengapa di daerah kita masih diwajibkan untuk membawa kendaraan, khususnya anak sekolah, pelajar yang masih duduk di bangku pendidikan yang tidak memiliki SIM dan STNK? Ya, langsung saya jawab. Sebenarnya bukan diwajibkan, melainkan ini adalah sebuah dilema, di mana banyak orang masih belum mempunyai kesadaran dalam menjalankan yang namanya sistem berkendara. Aturannya, setiap pengendara itu harus mempunyai SIM yang berfungsi sebagai bukti bahwasannya seseorang tersebut sudah memiliki izin dan menggunakan kendaraan. Bisa diterima? Baik, demikian hasil diskusi kami. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok. Oke, sudah. Sebelum kembali ke bangkunya masing-masing, silakan dikumpulkan tugas dari proyek kewarganegaraan yang ke depan. Ayo. Oke, kelompok 2, kelompok 1, 3, 4. Terima kasih. Oke, sudah. Jadi, hasil proyek kewarganegaraan ini nanti akan Ibu letakkan di perpustakaan supaya sebagai bahan referensi teman-teman yang lain untuk membaca. Jadi kamu harus sering-sering membuat proyek kewarganegaraan supaya kamu terbiasa mencari atau menyelesaikan suatu topik yang harus diselesaikan. Oke. Jadi ya, ada nggak yang mau bertanya sebelum ini? Oke, silakan. Saya mau tanya, bagaimana penanganan kasus pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban yang terjadi di lingkungan sekolah? Oke, yang menjadi upaya penanganan yang terjadi jika ada kasus di sekolah itu bila yang melakukan pelanggaran tersebut adalah siswa, maka siswa tersebut akan diberi sanksi dan hukuman dari sekolah. Sedangkan jika yang melaksanakan atau yang melakukan kasus pelanggaran tadi adalah guru, maka guru tersebut pun akan diberi sanksi. Siapa yang memberi sanksi guru? Apakah siswa? Tidak. Tetapi yang lebih tinggi dari guru, yaitu kepala sekolah. Jadi dimanapun kamu berada, ya, upaya-upaya penanganan dari kasus pelanggaran yang terjadi baik di rumah, di sekolah, di masyarakat, apalagi di negara, pasti ada upaya yang bisa dilakukan supaya pelanggaran itu tadi bisa tidak terlaksana lagi atau tidak ada lagi atau diminimalisir. Bisa dipahami ya, oke? Bisa. Oke, sampai di sini sebelum Ibu membuat kesimpulan, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan Ardo. Sesuai dengan pembelajaran topik kita pada hari ini tentang penanganan pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban warga negara, dapat kita simpulkan bahwa upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban bertujuan dalam mengatasi timbulnya kasus pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban yang lebih tinggi lagi. Adapun berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran HAM dan juga pengingkaran kewajiban, yaitu yang pertama, penegakan demokrasi dan supremasi hukum, yang dimana supremasi ini merupakan prinsip inti demokrasi ataupun kekuasaan tertinggi. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik terhadap upaya penegakan HAM dan pengingkaran kewajiban. Yang keempat, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga. Yang kelima, meningkatkan penyebaran prinsip-prinsip bernegara. Dan yang keenam, meningkatkan
Adapun peran masyarakat dalam menangani kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, yaitu masyarakat berpartisipasi dalam menangani pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Kardon. Jadi dari kesimpulan yang sudah dijelaskan Kardon, itu sudah menyimpulkan dari semua materi yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pastinya pemerintah sudah membuat upaya-upaya apa saja yang bisa menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ada supremasi hukum, meningkatkan pelayanan publik dan segala macamnya. Tetapi semua upaya pemerintah itu bisa terlaksana jika ada kerjasama dengan masyarakat. Cara kerjasamanya bagaimana? Menumbuhkan sikap kesadaran diri. Itu cara kita bekerjasama dengan pemerintah. Kita menyadarkan diri kita sendiri bahwasanya apa yang menjadi kasus itu jangan kita laksanakan. Apa yang menjadi pengingkaran kewajiban jangan kita lakukan. Supaya apa? Supaya upaya yang diberikan pemerintah bisa berjalan dengan lancar. Oke? Jadi, dari pelajaran kita minggu lalu kita sudah membahas kasus-kasus, apa-apa saja yang menjadi kasus pelanggaran hak dan apa-apa saja yang menjadi kasus pengingkaran kewajiban beserta faktor penyebabnya. Sekarang sudah terjawab dengan upaya-upaya yang bisa dilakukan dalam menyelesaikan kasus tersebut. Oke, paham sampai di sini nak? Yang minggu depan kita akan bertemu lagi dengan materi yang baru. Ya, siapa yang bisa menyebutkan materi kita minggu depan? Ayo, apa materi kita minggu depan? Oke, silakan Herman. Materi kita berubah yaitu perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Iya, perlindungan dan penegakan hukum. Ada hubungannya dengan materi kita hari ini? Ada. Karena kita bercerita tentang tentang pelanggaran. Jadi upayanya salah satunya adalah supremasi hukum yang akan kita perjelas nanti di materi yang kedua. Jadi dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang rajin menjawab, siapa yang rajin memberikan pertanyaan, itu pasti itu akan memberikan nilai yang lebih bagus. Itu menjadi motivasi bagi kawan-kawan yang lain yang belum menjawab dan memberikan pertanyaan. Bisa ya Kak? Oke. Nanti Ibu akan kirimkan tugasmu minggu depan dikumpul. Tugasmu melalui grup WA kita dalam bentuk Google Form. Silakan isi tugasmu tersebut dan dikirimkan melalui grup WA kita. Paham semuanya? Paham. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita mau nyanyi dulu lagu nasional. Diawali dengan bernyanyi, diakhiri dengan menyanyi. Siapa yang memimpin? Oke, silakan di-record. Halo, halo Bandung. Tiga. Halo, halo Bandung. Ibu kota Periana. Halo, halo Bandung. Kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengannya. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari rebut kembali. Oke, terima kasih. Siapa yang mau buat doa penutup sebelum kita menyelesaikan? Oke, Agusman, silakan Agusman. Mari kita berdoa sesuai kata Tuhan. Kembali kami mengucap syukur atas kata kami Tuhan. Itu bukan pada Tuhan kami melihat belas kasihan kepada hanya doa ini ya Tuhan yang jauh Tuhan dan Tuhan yang membuatkan dalam keadaan surga. Amin. Terima kasih. Jadi jangan lupa tugasnya itu dikumpul.